Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santira Jamal. Di sini saya akan menjelaskan konfrontasi Indonesia-Malaysia. Latar belakang konfrontasi Indonesia-Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebuah peristiwa perang yang terkait dengan persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak. Perkaitan ini terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1992 sampai dengan 1996. Sejak dahulu Malaysia dan Indonesia memiliki hubungan yang erat selama masa Kerajaan Sriwijaya dan Melaka. Kerajaan kuno tersebut ini memiliki batas wilayah kekuasaan seorang raja diukur dari banyaknya pengikut, bukan luas wilayah, mengakibatkan terdapat interaksi yang kuat melalui pernikahan, perdagangan, dan imigrasi antara Semenanjung Malaya dan Sumatera. Lalu penjajahan pun datang, dan dengannya konsep akan perbatasan dalam upaya menandingi dominasi Belanda. Indonesia pusat perdagangan di Batavia. Lalu bagaimana daerah kekuasaan di antara Inggris, Semenanjung Malaysia, dan Belanda di Nusantara? Kemerdekaan Indonesia yang diberikan oleh Jepang akan mencakup wilayah Indonesia beserta Malaya dan Brunei Utara. Ini kandas karena Jepang menyerah pada Sekutu akibat terjadi vakum kekuasaan dan kekacauan di Nusantara. Jepang yang berpegang pada janji atas kemerdekaan Indonesia, namun tetap membuat kelompok pemula mendorong Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya mungkin. Akibat dari proklamasi yang terburu-buru tersebut, Jepang tidak sempat mengatur persatuan antara kedua negara secara matang, dan ketika proklamasi diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Malaysia tertinggal. Inggris pun tidak tinggal diam. Kesempatan digunakan oleh ketika dia kembali ke Malaysia. Inggris memberikan tawaran kemerdekaan untuk Malaysia. Materi Perdana Menteri Malaysia yaitu Tuanku Abdul Rahman pada tanggal 27 Mei sampai 27 Mei tahun 1961 melontarkan gagasan yaitu menentukan Federasi Malaysia pada tahun 1961. Pulau Kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi. Brunei atau Kalimantan merupakan provinsi di Indonesia. Batas sebelah utara ialah Kerajaan Brunei dan 2 koloni Inggris yaitu Sarawak dan Brunei Utara atau Sabah.
Lalu Perdana Menteri Inggris saat itu adalah Kalimantan dengan Semenanjung Malaya dengan membentuk Federasi Malaysia yaitu diantarakan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Indonesia serta Malaysia dengan letak di rute perdagangan penelitian yakni di Selat Malaka dan Selat Sunda. Konfrontasi ini terjadi lebih dekat dengan negara persemakmuran yakni Australia serta Selandia Baru. Faktor geografis ini menjadi bahan pertimbangan bagi Inggris serta Amerika Serikat untuk mewaspadai nasib kedua negara Asia Tenggara tersebut apabila keduanya jatuh ke tangan blok komunis. Perdagangan internasional yang mengandalkan pelayaran dapat dengan mudah dikuasai. Dengan lebih parahnya lagi negara persemakmuran lain dan menjadi target empuk di kedepannya. Sementara itu Indonesia justru khawatir bahwa posisi strategis ini malah menjadikan dirinya sebagai target dan imperialisme. Dalam hal ini Malaysia bisa juga menjadi kaki tangan dunia barat dan hendak memecah belah Indonesia. Namun rencana tersebut ditantang oleh Presiden Soekarno saat itu karena Soekarno memperdapat bahwa Malaysia hanya menjadi boneka Inggris yang nantinya akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Selain Indonesia, negara Filipina juga menolak terdirinya negara Federasi Malaysia karena saat itu Filipina berklaim atas Sabah karena inilah penimbul konflik antara Indonesia dan Malaysia. Jalannya konfrontasi Indonesia-Malaysia untuk meredakan ketegangan antara Indonesia, Malaysia, Filipina, maka diadakan konfrontasi Maphilindo yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli sampai dengan 5 Agustus 1963. Pada konfrontasi Maphilindo ini menghasilkan 3 dokumen penting. Yang pertama adalah Deklarasi Manila, kedua Persetujuan Manila, dan ketiga komunika bersama. Inti dari dokumen ini adalah Indonesia dan Filipina setuju jika rakyat juga setuju dalam pembentukan Federasi Malaysia. Indonesia, Malaysia, Filipina pun meminta
Sekjen PBB untuk membentuk tim penyelidik agar dapat mengetahui keinginan rakyat Malaysia itu. Sehingga tim penyelidik pada saat itu dipimpin oleh Lauren Michelle Moore dan mereka melalui tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Indonesia dan Filipina bersama mengumumkan bahwa mereka tidak mengakui Federasi Malaysia secara diplomatik, sehingga memunculkan amarah dari pemuda-pemuda Malaysia. Sehingga bereaksi mereka melempari kedutaan Indonesia dan Kuala Lumpur pada tanggal 17 September 1963. Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Lalu pada tanggal 18 September 1963, kaum muda Indonesia pun juga bereaksi dengan menyerbu kedutaan Malaysia dan Inggris, sehingga Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia yang kemudian disusul dengan pemutusan hubungan ekonomi antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah pada tanggal 21 September 1963. Akhir dari konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pada tahun 1965, saat itu Soeharto yang memiliki kewenangan di bidang keamanan dan keterlibatan saat berlangsung G30S. Konflik Nemesis ini kemajuan Indonesia untuk meneruskan penerang dengan Malaysia menjadi berkurang, dan akhirnya perang pun berada. Tepat tanggal 28 Mei 1966, konferensi dilaksanakan di Bangkok untuk menyelesaikan konflik dan berakhir resmi pada bulan Juni 1966. Perjanjian perdamaian ini ditandatangani tanggal 11 Agustus 1966. Pada saat itu diwakilkan oleh Tuanku Abdul Razak, yaitu Menteri Luar Negeri Malaysia, Adam Malik, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia. Sehingga pada saat itu pemerintah Soekarno, yang sekaligus merupakan awal dari pemerintah Orde Baru, upaya mengalahkan hubungan diplomasi Indonesia dengan Malaysia. Juga hubungan dengan PBB dilakukan dengan kembali masuknya Indonesia dalam keanggotaan PBB. Itulah materi dari saya. Sekian, terima kasih.